Halo semuanya. Oke, mari kita selami bahasan kali ini dan bongkar habis-habisan sebuah peristiwa yang super mengejutkan. Waktu itu tiba-tiba aja 4 provinsi di Sumatera benar-benar jatuh ke dalam kegelapan total. Bayangin aja skala kejadiannya. Jutaan orang yang lagi asyik beraktivitas dipaksa berhenti total karena kelumpuhan infrastruktur masif ini. Ini tuh bukan sekedar mati lampu biasa loh. Coba deh bayangin, kamu lagi jalanin rutinitas malam, lagi nyantai, dan tiba-tiba cepret. Setiap lampu lalu lintas, lampu jalan, sampai lampu-lampu toko benar-benar mati di detik yang sama. Tepat jam 18.45 WIB, semuanya berhenti. Gak ada peringatan, gak ada aba-aba. Langsung aja gitu transisi dari dunia yang terang benderang jadi gelap gulita yang serba terbatas. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Gelap gulita di seluruh Sumatera, dan apa aja sih dampak langsung dari kejadian ini? Perbandingan di sini benar-benar nunjukin kontras yang luar biasa tajam. 1 detik kita ngerasain kota-kota kayak Medan, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Padang itu terang benderang. Jalanan lancar, koneksi internet kencang. Detik berikutnya berubah drastis. Jalanan seketika jadi labirin gelap yang bahaya banget. Tanpa lampu dan sinyal, pergerakan kota benar-benar lumpuh. Efek dominonya tuh nyebar cepet banget. Karena lampu merah mati, persimpangan jalan langsung macet total. Sampai polisi harus turun tangan ngatur manual pakai senter. Terus, sinyal seluler hilang. Ekonomi lokal juga sempat mandek karena pelaku usaha cuma bisa ngandelin genset yang terbatas. Dan kepanikan mulai kelihatan pas antrean di SPBU mengular panjang karena orang-orang berebut bahan bakar. Bener-bener kaos. Sekarang, yang jadi pertanyaan utama, apa sih akar masalah dari kegagalan jaringan teknis ini? Kita bahas di bagian kedua. Gimana ceritanya sistem segede ini bisa kolaps barengan? Biang keroknya ada di jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo ke Sungai Rumbai di Jambi. Ini tuh bukan kabel biasa, tapi ibarat urat nadi utamanya kelistrikan di sana. Cuaca buruk memicu kerusakan di satu jalur kritis ini, yang akhirnya mutusin koneksi antara jaringan listrik Sumatera bagian utara dan tengah. Putus total. Makanya, manajer komunikasi PLN, Dharma Saputra, ngeluarin pernyataan yang ngejelasin kalau sistem utara dan tengah itu benar-benar terpisah akibat kejadian ini. Bayangin aja, kayak ada jembatan utama yang ambruk, bikin kota di seberangnya langsung terisolasi tanpa pasokan daya sama sekali. Nah, wilayah Sumatera bagian utara ngalamin hal yang persis kayak gitu. Lanjut ke bagian 3, kehidupan yang terganggu dan gimana cara warga beradaptasi dengan kegelapan. Waktu teknologi gagal total, insting adaptasi kita langsung jalan. Lilin dan lampu darurat dikeluarin, suara genset meraung-raung dari berbagai toko. Tapi coba perhatiin poin ketiga ini nih, ini sisi uniknya. Di tempat-tempat kayak Banda Aceh, warga malah berbondong-bondong ramein warung kopi. Bukan buat nongkrong santai, tapi buat numpang ngecharge HP pakai genset warkop. Warkop seketika berubah jadi posko darurat dadakan. Terus gimana cara balikin listriknya? Kita masuk ke bagian 4, proses pemulihan jaringan yang kompleks. Dengar ya, nyalain listrik buat jutaan orang itu nggak semudah cetek saklar di dinding rumah. Coba lihat lini masa krisis ini. Matinya itu jam 18.45, tapi butuh waktu berjam-jam, sampai jam 10 malam, cuma buat lihat sedikit cahaya di beberapa distrik di Medan. Dan bahkan, sampai lewat tengah malam pun, di Padang dan Aceh itu listriknya baru nyala sepotong-sepotong. Teknisi harus super hati-hati biar sistemnya nggak down lagi. Dan tantangan terberat yang bikin prosesnya lama adalah cuaca. Pas listrik padam, area kayak Medan itu masih diguyur hujan deras. Coba bayangin, tim teknis harus benerin infrastruktur tegangan tinggi pas lagi hujan-hujanan dan cuaca buruk. Ini sih udah bukan sekedar kendala teknis ya, tapi bener-bener taruhan nyawa buat tim di lapangan. Pada akhirnya, kejadian ini ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar harus kita renungin. Seberapa tangguh sih infrastruktur modern kita nahan cuaca ekstrim yang gak ketebak ini? Mengingat kita tuh bergantung mutlak banget sama listrik. Mulai dari sinyal HP sampai roda ekonomi dasar, udah seberapa siap kita kalau besok-besok ada badai ekstrim lagi? Peristiwa di Sumatera ini jadi peringatan keras buat kita semua. Jadi, apa pendapat kalian?